Setelah Architrema beranjak dari kaum Rudasa, Architrema segera menuju ke Barca Undamungta yang berada di planet Undamungta, gugusan Gurabal. Architrema segera melanjutkan perjalanannya ke Barca Undamungta. Ketika melangkah memasuki Barca, seketika Architrema menangkap sesuatu yang lain. Dari jauh, dilihatnya seberkas cahaya berwarna keunguan memancar dari ujung lorong Barca. Ketika badannya terpental keluar dari Barca, tiupan angin sangat kencang menyambutnya. Desiran angin berwarna keunguan yang kekuatannya menyerupai angin topan menerpa tengkuknya. Badannya berusaha menahan tekanan angin itu sambil melemparkan pandangannya ke sekeliling. Kepadatan planet itu sangat berbeda dari planet lainnya. Didapatinya atmosfer planet yang serba ungu, memancarkan nuansa yang misterius. Pohon-pohon berbentuk aneh, daun-daunnya berbentuk bulat-bulat berwarna kemerahan. Batang pohonnya berbentuk manusia sebesar lebih kurang 1 meter dan tinggi menjulang 5 meter. Rumputnya berbentuk aneh, panjang-panjang dan tajam-tajam dan berwarna kemerahan. Rumput tersebut jauh lebih keras. Bentuknya seperti daun lidah buaya, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak di satu rumpun. Tiba-tiba, dia merasa sesak napas. Kulitnya menjadi gatal-gatal. Ini sesak napas yang aneh, pikirnya. Tekanan yang dirasakannya berasal dari jantung, bukan paru-paru. Architrema segera menyadari bahwa dia terkena racun yang berbahaya. Memorinya menyimpan data tanda-tanda orang yang keracunan dari berbagai macam jenis racun, baik itu racun berbisa, binatang maupun racun kimia buatan. Semua pengetahuan itu diunduh ketika proses Mortara Brabena. Tubuhnya semakin lama semakin berat, badannya sulit digerakkan untuk berjalan. Lalu dia mengambil keputusan untuk kembali ke dalam Barca untuk pindah ke planet lain. Tetapi ketika turut dipergunakan, muncul hologram peringatan bahwa Barca tidak bisa difungsikan dengan alasan keamanan. Racun dari atmosfer planet tersebut bisa saja terbawa melalui lorong Barca dan meracuni planet tempat tujuan Barca. Architrema tetap tidak merasa panik. Ia yakin bahwa segala sesuatu dan hasil akhir ada dalam keputusan Sang Pencipta. Semua ajaran Wisnu telah diserapnya dengan penuh pemahaman. Ia pun membatin, apapun yang terjadi, terjadilah. Apabila aku harus mati di tempat ini, itu adalah sesuatu yang wajar. Dimanapun Sang Pencipta ingin mengambil miliknya, tak sesuatu pun mampu menahan. Namun Sang Pencipta menyuruh kita untuk berusaha. Tidak akan berubah nasib seseorang apabila dia tidak berusaha, karena adalah urusan Sang Maha Kuasa, dan usaha itulah yang dinilai, bukan hasil akhirnya. Architrema berusaha mengerahkan tenaganya dengan semaksimal mungkin. Sesuatu yang jarang dilakukannya. Architrema mengerahkan energinya dengan mengakselerasikan sel-sel tubuhnya. Sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Semua energinya seolah tidak berfungsi. Energinya yang 60% itu hanya bisa terkerahkan sebanyak 10%. Sepasang matanya kembali menyapu sekeliling tempat itu. Samar-samar nampak di kejauhan sebuah lorong yang cukup besar di balik pepohonan. Angin besar menerbangkan berbagai macam partikel. Potongan kayu dan batu terlempar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Architrema berjongkok menempel pada dinding Barca, membuat badannya sedikit terlindungi oleh Barca. Keadaan ini memaksaku untuk meninggalkan tempat planet Undamungta bila ingin selamat. Dia bergerak menuju lorong yang terlihat samar tadi, karena tenaga yang berhasil dikumpulkan hanya 10%. Kecepatan dan kekuatannya menurun drastis, namun cukup membuatnya mampu bergerak di atas kecepatan manusia pada umumnya. Dalam perjalanannya menuju lorong, tubuhnya selalu dihantam oleh pepohonan dan bebatuan yang diterbangkan oleh angin besar itu. Energi yang cuma mampu digerakkan sekitar 10% membuat kulitnya bisa merasakan sakit.
Kekuatannya tidak cukup untuk membentuk selubung tahanan yang kuat seperti biasanya. Ditambah rasa gatal yang amat sangat dirasakannya saat itu. Walau dalam keadaan seperti itu, Architerema tersenyum. Tidak pernah dia merasakan ini sebelumnya. Rasa sakit dan gatal merupakan pengalaman baru baginya. Ini adalah gemblengan dari Sang Pencipta. Itu menambah semangatnya untuk segera mencapai lorong. Ternyata lorong itu lebih jauh dari kelihatannya. Kepadatan atmosfer ditambah racun yang tersebar di udara membuat benda apapun terlihat 2 atau 3 kali lipat lebih jauh dari jarak yang sebenarnya. Architerema mencoba menarik napas. Dia malah batuk-batuk. Tenggorokannya seperti terbakar. Sebuah rasa yang menambah lagi pengalamannya merasakan sesuatu. Dia tidak berani menarik nafas. Ia menahan nafasnya sampai ke lorong. Diterima saja semua hantaman benda-benda keras pada tubuhnya yang mulai memar-memar itu. Dengan penuh perjuangan, sampailah dia di ujung lorong. Masalah lain kembali muncul. Lorong itu menyemburkan angin yang sangat kuat. Namun, angin yang keluar dari lorong itu berbeda. Angin itu seolah-olah menolak angin dari luar agar racun tidak bisa masuk ke sana. Tangan Architerema berusaha menggapai pinggiran lorong. Meski sudah memfokuskan kekuatannya, ia masih sulit untuk memasuki lorong. Semburan angin lorong yang luar biasa kuat itu tidak bisa dia tembus. Namun, udara di sekitarnya menjadi bebas beracun. Atmosfer beracun seolah tersibak tidak bisa masuk oleh tiupan angin lorong, sehingga udara di sekitar menjadi aman untuk dihirup. Architerema akhirnya bisa menarik nafas. Dalam kondisi itu, sesaat ia berpikir dan mengagumi kehebatan Sang Pencipta yang mampu menciptakan dunia seperti ini. Manusia biasa akan panik menghadapi situasi seperti itu, tetapi tidak bagi Architerema. Tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Tidak pula ia menjadi ketakutan. Pemahamannya akan kehidupan membuatnya melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya. Tidak ada permainan pikiran yang menimbulkan berbagai macam ketakutan. Pada hakikatnya, rasa takut itu hanyalah permainan pikiran, di mana kita membayangkan hal-hal yang belum terjadi, membayangkan sesuatu yang akan merugikan kita dan mencelakakan kita saja sudah cukup untuk membuat menjadi kita panik. Padahal apabila kita mampu berpikir dengan jernih dan baik, ditambah dengan kewaspadaan, maka kita akan paham bahwa segala sesuatu yang terjadi benar-benar di luar kontrol kita sebagai manusia. Sang Pencipta hanya memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi jatah kita dan memberikan ujian sesuai dengan jatahnya itu. Tetapi manusia sering diajarkan untuk mendapatkan ujian berupa kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Kekayaan dunia identik dengan kesenangan, kehormatan, penghargaan, dan pemuliaan. Bahkan kekayaan dunia tersebut dijadikan sebagai status simbol. Manusia benar-benar tidak menyadari bahwa sesungguhnya semakin kita memiliki kekayaan dunia, maka pertanyaan di hadapan Sang Pencipta pun akan semakin banyak dan rumit. Kesadaran itu tertutup oleh nisbah mereka. Pertanyaan atau tanggung jawab pada amanah yang berupa kekayaan dunia tidak pernah mereka pikirkan dengan kewaspadaan. Sebaliknya, mereka semakin terdorong untuk mendapatkan kekayaan dunia semakin banyak lagi. Inilah perangkap nisbah. Berpikir ke arah sana, Architerema tersenyum. Selagi asik memikirkan tentang perangkap nisbah, tiba-tiba muncul sebuah kait besar yang secepat kilat menangkap tubuhnya. Architerema terkejut dan benar-benar tidak menyangka. Pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Dibiarkan saja benda itu menangkap dirinya. Setelah berhasil mencapit tubuhnya, benda tersebut menariknya ke dalam lorong dengan kekuatan dan kecepatan yang tinggi. Tekanan angin yang keluar berlawanan arah dengan gerakan tubuh Architerema yang ditarik oleh benda berbentuk capit benar-benar menyiksa tubuhnya.
Kembali Arkitirema tersenyum. Dirasanya benar-benar hari ini penuh pengalaman baru. Badan memar-memar, perasaan terkejut, gatal-gatal, serta kulit rasa sakit, keracunan, dan entah apa lagi pengalaman selanjutnya. Setelah beberapa menit, tubuhnya ditarik. Ia terbanting pada satu kotak berbentuk elip yang sangat sempit, tetapi cukup untuk menampung tubuhnya. Kotak itu tertutup dengan tiba-tiba. Terdengar suara mendesis yang memekakkan telinga, diikuti dengan asap berwarna kekuningan. Mengingat pengalaman sebelumnya, Arkitirema tidak berani menarik nafas. Dia berusaha menahan nafasnya sekuatnya. Lalu terdengar suara "Inha, Inha" di telinganya. Suara itu terdengar keras dan jelas. Arkitirema menggali pengetahuan bahasa di memorinya. Otaknya memberitahukan kata yang didengarnya adalah bahasa makhluk hibrid, keturunan bangsa Musram dan Niramtea. Kata-kata Inha yang artinya adalah hisap. Dengan kondisinya yang tidak berdaya, dihisaplah asap kekuningan itu. Rasa sakit dan gatal di tubuhnya berangsur hilang. Memar di tubuhnya perlahan mulai menghilang.